Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Masih suka pergi-pergi, gak pakai masker, gak cuci tangan, gak takut kena covid? Ingat loh ya, ini baru masa pandemi. Terus OTG itu banyak. Terus rumah sakitnya jumlahnya terbatas. Kalau sakit, aduh, nggak tahu deh itu nanti kalian bisa dapat pelayanan medis apa enggak. Ingat loh ya, ini rumah sakit sedang benar-benar full. Jadi memang benar-benar bejan-bejan aja nih dapat bed. Nah, oke teman-teman, makanya hati-hati ya, tetap dijaga ya protokol kesehatannya, tetap jaga imun, makan makanan yang sehat dan lain-lain itulah. Oke, hari ini saya mau share cerita inspirasi. Saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Kalian pasti sudah tahu, sudah baca, sudah ngaji, itu pasti sudah tahu kisahnya Nabi Ayub. Tapi hari ini saya kok mendapat energi yang positif banget dari kisah itu. Ya, singkatnya seperti ini. Nabi Ayub itu kan nabinya Allah. Beliau diberi kekuasaan, diberi anak banyak, diberi harta itu oleh Allah selama 20 tahun. Kemudian di tahun ke-21 beliau ditimpa musibah dalam 3 hari. Jadi hari pertama itu beliau kena kusta, kena penyakit dan tersebar di seluruh penjuru negeri bahwa Nabi Ayub kena kusta. Terus itu di hari pertama. Di hari kedua nggak cukup sampai itu saja. Di hari kedua itu ketika anak-anaknya Nabi Ayub yang 12 itu sedang makan, itu rumahnya roboh dan 12 anaknya meninggal semua. Bayangkan posisi sakit kusta, kemudian anaknya 12-nya meninggal semua. Nggak cukup sampai itu saja. Ketika hari ketiga itu terjadi badai dan menghancurkan perkebunannya Nabi Ayub sehingga hancur luluh semuanya dan Nabi Ayub kehilangan hartanya. Nah, bayangkan sudah sakit, anaknya meninggal, kehilangan hartanya, betapa ujian itu bertubi-tubi sama Nabi Ayub. Dan berlangsung berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak, berlangsung selama 18 tahun. Nah, di tahun 18 itu istrinya Nabi Ayub itu minta sama Nabi Ayub. Jadi minta sama Nabi Ayub, ya Nabi Ayub, mbok tolong, engkau kan sudah sakit selama ini, selama 18 tahun. Udah gak usah minta apa-apa, gak usah minta yang aneh-aneh sama Allah. Udah pokoknya minta kamu disembuhkan gitu aja ya Nabi Ayub. Tolong biar engkau juga cepat sembuh gitu. Dan wajar nggak itu kalau sudah sakit selama itu minta sembuh? Ya wajar banget kalau menurut kita. Tapi apakah Nabi Ayub langsung minta berdoa, ya Allah sembuhkan saya gitu? Oh tidak. Nabi Ayub itu ngitung masanya dia berjaya sama masanya dia sakit. Kalau belum seimbang itu beliau belum minta. Jadi jawabannya seperti ini. Kita senang sudah berapa tahun? 20 tahun kan? Oke. Terus saya sakit sudah berapa tahun? Baru 18 tahun, masih kurang 2 tahun. Saya masih malu minta sama Allah. Ya Allah, bayangkan itu sudah sakit 18 tahun minta sama Allah aja posisinya malu karena gak seimbang. Apalagi saya yang baru berapa hari ini kena covid kayak gini sudah, aduh, ngerasa ya Allah seolah-olah dunia runtuh seperti ini. Enggak. Tetap yang kemarin-kemarin itu akan saya buang dan saya akan ngambil pelajaran dari Nabi Ayub. Nah, terus pelajaran yang kedua, sabarnya itu loh yang benar-benar saya itu pengen benar-benar sabar di titik itu. Terus yang kedua, pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah Nabi Ayub adalah cara berdoa sama Allah. Minta sama Allah itu juga pakai adab, pakai bahasa, pakai sesuatu yang ada sopan santunnya gitu loh. Lah kalau saya kemarin berdoa itu ya doa aja, ya Allah, engkau berikan aku penyakit maka sembuhkan aku. Loh, itu kayak
sebagai orang awam itu kayaknya biasa banget ya doanya, ya engkau berikan aku penyakit dan sembuhkan aku, kayaknya biasa gitu, kayaknya ya itu make sense banget, masuk akal banget, dan gak ada yang salah sama doa itu. Ternyata ya Allah, itu doa yang gak sopan, minta sama Allah dengan versi yang gak sopan. Nah, versi sopannya bagaimana? Nabi Ayub mengajari kita. Nabi Ayub ngajarinya gini, ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit dan engkau yang maha penyayang. Bayangkan ketika ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, beliau tidak menyalahkan Allah, tidak menunjuk-nunjuk Allah, tidak menunjuk Allah loh ya, aku sedang ditimpa penyakit. Beliau curhat, cerita saja, bukan ya Allah engkau berikan aku penyakit, tidak. Aduh, malu kan saya. Kok Nabi Ayub bisa berdoa pada level itu, kok saya nggak nyontoh, itu malu banget saya. Terus caranya minta sembuh juga Nabi Ayub itu ngajari yang halus banget, dan engkau maha penyayang. Jadi menambatkan satu sifatnya Allah itu, untuk Allah itu biar Allah itu mengasih kita kesembuhan itu, engkau maha penyayang. Ya kalau saya minta sembuh, ya udah, ya Allah sembuhkan aku, hanya seperti itu. Ya Allah, salahnya saya sudah sakit menisbatkannya ke Allah, minta sembuhnya langsung to the point, gak ada basa-basi kayak gitu, gak ada sopan-sopannya. Aduh, malu banget. Kenapa kemarin doanya seperti itu? Nah, ini sudah tahu sekarang, sudah ngaji itu ada poin positifnya itu. Sekarang saya mau merubah doa saya, ya minimal mendekati doanya Nabi Ayub lah. Kalau saya disuruh berdoa 18 tahun masih malu, kayak saya juga belum bisa pada level itu. Tapi ya minimal saya mencontoh cara Nabi Ayub meminta kesembuhan sama Allah itu, dan caranya bersopan santun dengan Allah tuh ya seperti yang Nabi Ayub ajarkan itu. Saya pengen belajar dari situ. Nah, terus kemudian setelah berdoa, menyerahkan semua sama Allah dan berpositif thinking aja, nanti Allah akan kasih kok, akan kembalikan kok, semuanya yang hilang kemarin itu akan kembalikan. Lah buktinya apa? Buktinya Nabi Ayub yang sudah diuji sakit itu, Allah sembuhkan enggak? Allah sembuhkan, sembuh beliau. Terus apakah hartanya kembali berkali-kali lipat? Jadi ceritanya setelah Nabi Ayub sembuh itu tersebar berita bahwa Nabi Ayub telah sembuh, dan banyak dan orang itu datang ke Nabi Ayub membawa hadiah, ada yang bawa kambing, ada yang bawa domba, ada yang bawa harta kayak gitu. Terus dikumpulkan itu ternyata lebih dari hartanya Nabi Ayub ketika beliau dulu sebelum terkena musibah. Allah kembalikan berkali-kali lipat loh, bayangkan. Terus istrinya itu hamil anak kembar berturut-turut selama 12 tahun. Jadi beliau punya anak berapa? 24, kalikan 2 dari apa yang sudah hilang. Loh, Allah itu maha penyayang dan maha pemberi, yang memberi hadiah sama Nabi Ayub sebegitu banyaknya dan sebegitu besarnya. Lah kok saya terutama saya, lah kok malah berpikiran ciut bahwa Allah merampas semuanya. Oh ya Allah, tidak, nanti pasti di depan sana ada sesuatu yang jauh lebih indah, seperti Allah memperlakukan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub sabar dan santun dan positive thinking, dan ternyata Allah kasih, dan saya percaya Allah akan kasih itu ke saya juga nanti suatu saat setelah semua ini selesai. Nah, itu pelajaran yang ingin saya ambil hari ini dari keadaan sakit ini. Semoga teman-teman juga bisa ambil inspirasinya ya. Tidak hanya untuk sakit COVID ini saja, pasti teman-teman di luar sana juga ada mungkin yang sedang diuji dengan penyakit. Entah sakit apa, sakit menahun, sakit karena wabah, atau sakit apa, pokoknya segala macam penyakit. Tolong teman-teman sudah sabar seperti Nabi Ayub itu. Terus kemudian cara berdoanya sama Allah kita contoh cara Nabi Ayub, dan kemudian kita positive thinking aja bahwa Allah akan ngasih ganti yang lebih baik dan lebih banyak dari yang kemarin-kemarin sempat hilang sebelum kita sakit itu. Sudah positive thinking yang seperti itu
Insya Allah itu akan lebih membantu penyembuhan kita, dan memang itu cara-cara satu-satunya yang bisa kita lakukan, yaitu cari inspirasi, cari motivasi, tidak usah ke yang aneh-aneh bacaan segala macam dibaca. Kita kembali lagi ke Quran aja. Ke Quran itu sudah isinya banyak banget, komplit. Sakit, cari semangat di mana? Oke, kita kisahnya Nabi Ayub ada. Kita sakit hati sama orang, susah banget memaafkan, kita baca kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memaafkan saudara-saudaranya loh, dan benar-benar memaafkannya itu tulus banget. Dah, kita ambil pelajaran dari situ. Kalian yang diamanahi kekuasaan, kepemimpinan, kita ambil pelajaran dari mana? Leadership, belajar leadership dari mana? Dari Nabi Zulkarnain. Juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil di situ. Di surat Al-Kahfi itu diceritakan. Nah, jadi teman-teman gak usah yang aneh-aneh, sudah kembali lagi ke Quran. Quran itu dibaca sebagai obat, diambil pelajarannya juga sebagai banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Gitu teman-teman ya. Oke, ini saya kebanyakan ngomong gak ini? Sudah 10 menit, hampir 11 menit. Oke, untuk kondisi saya hari ini alhamdulillah sudah lebih baik. Tinggal nyeri dada sama sesak nafasnya pun juga dari 3 hari yang lalu masih seperti itu juga, dan memang harus sabar, nggak apa-apa. Tapi gini teman-teman, seperti video yang saya share tadi pagi apa kemarin sore ya, saya pernah ngomong kayak gini kan sama teman-teman. Ketika kita mengeluarkan sesuatu yang positif ke semesta, ke alam, ke manusia lain, mengeluarkan sesuatu yang positif, itu nanti balasan ke kita, mantulnya ke kita itu juga sesuatu yang positif juga kan. Nah, itulah yang saya alami hari ini. Jadi ketika saya kemarin itu sudah saya menyatakan perang sama virus, dan saya ingin sesuatu share sesuatu yang positif tadi pagi, kayak video tadi pagi. Dan benar, efeknya di saya itu saya merasa hati itu lebih lega, semuanya itu lebih nyaman. Sakit masih, masih sakit nyeri, sakit dada itu masih. Terus ini saya agak-agak bindeng juga masih, membau dan merasa juga belum bisa maksimal, masih penyakitnya sama. Tapi penerimaan saya, hati saya itu lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Dan penerimaan yang baik ini adalah sebagai calon obat, ini nanti akan ngefek banget ke saya. Jadi teman-teman ya, kalau boleh ngasih saran, ngasih masukan, keadaan senegatif apapun kalian, sedang negatif apapun, coba deliver sesuatu yang keluar dari kalian, sesuatu yang positif. Nanti insya Allah kalian juga akan dapat imbas yang positif juga kok. Entah itu berupa support dari orang yang gak terduga. Jadi misalnya kayak tadi saya tiba-tiba dapat WA dari teman lama yang gak pernah komunikasi, tiba-tiba WA, aduh semangat ya, kayak gitu. Nah itu kan sesuatu energi yang positif yang masuk, dan itu membuat sesuatu dalam jiwa saya itu untuk terbangun gitu teman-teman. Jadi video kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Pesan saya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Oh iya, kembali ke buah dan sayur teman-teman. Jadi makanan-makanan yang saya tetap adalah buah dan sayur. Jadi kalian yang sehat perbanyak makan buah, makan sayur, sudah dikurangi tepung-tepungan. Itu saya tadi baca-baca dilalanya itu kok katanya sesuatu yang hubungannya sama banyak tepung itu juga nggak baik juga buat kesehatan. Oke, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jangan sakit, pokoknya jangan sakit, kalian harus tetap sehat. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.